Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok anti air akan menjelaskan, mendeskripsikan terkait proyek yang kami buat. Nah, adapun proyek kami ini berjudul Sistem Pendaftaran Lomba Highway Robotic Competition. Nah, pendaftaran ini menjadi pusat informasi dan pendaftaran untuk kompetisi Highway Robotic Competition. Peserta dapat mengakses guidebook, memilih sub lomba, dan mendaftar secara online. Sementara panitia mengelola data dan proses secara efisien. Website kami ini sendiri ada dua, yaitu peserta dan admin atau panitia. Yang dimana peserta ini adalah pengguna yang dapat mendaftarkan tim, mengunggah berkas persyaratan dan memantau status verifikasi uh, lomba secara mandiri. Nah, adapun admin yang mana pengelola tunggal yang mengendalikan sistem pendaftaran sekaligus memvalidasi data dan berkas peserta secara terpusat. Baik, selanjutnya saya menjelaskan arsitektur sistem dari sisi front end ya. Aduh, maaf, maaf. Nah, di sisi front end sendiri ini kami menggunakan teknologi React.js yang dimana React ini modular, berbasis menggunakan React dan feed dengan pemisahan, kita pisahkan role-role di web ini ya, yang mana tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dua role, yang mana juga saya menggunakan sistem layouting dan komponen untuk penggunaan dalam tampilannya ini sendiri supaya memudahkan dan developer gampang membaca kodenya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur dari backend-nya, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Muas bahwa backend frontend itu menggunakan React, dan juga backend itu kami menggunakan Express.js dengan tambahan database MySQL. Nah, di sini kami menggunakan third party system, yaitu Midtrans untuk payment gateway-nya. Nah, di mana untuk saat ini kami menggunakan akun Sandbox, yaitu akun simulator. Nah, cara komunikasi antara React dan Express ini kami menggunakan Axios untuk fetching datanya. Dan juga kami tidak lupa untuk setting course untuk si Express JS ini. Oke, baik, di sini saya akan memulai demo fitur. Yang pertama itu saya mau sebagai admin di sini. Saya login terlebih dahulu. Dan sebelumnya untuk passwordnya admin ini sebagai berikut: admin@gmail.com, dan passwordnya adalah admin123. Nah, di sini saya mau mencoba memasukkan satu kompetisi lagi, yang dimana itu sumo. Slack sumo. Ini nanti Slack ini sebagai URL-nya ya guys ya. Di HBB Competition dia kategori general. Kita langsung open. Regisnya 150. Partisipannya 3 saja. Kita buka tanggal 26/06 06/2026. 25 dong. Aduh. 2026. Oke, selanjutnya kita isi 10 26. Sini kita ambil thumbnailnya. Sini saya sudah menyediakan semua JPG. Lalu untuk guidebooknya di sini saya belum membuat, jadi saya membuat file saja. Ini hanya dummy. Oke, kita save change dan di sini sudah. Nah, di mana di sini saya akan menggunakan aplikasi ini sebagai partisipan atau peserta lomba. Di mana saya ingin membuat nama akun, yaitu anti air, username-nya anti air.
emailnya antiair@gmail.com. Passwordnya kita kasih antiair 3 dan kita coba daftar. Nah, akunnya sudah berhasil dibuat. Kita coba login ke dalam akunnya. Nah, di sini tampilan dashboard dari si partisipan ini, di mana di sini terdapat tombol untuk mendaftar. Kita mulai mendaftar. Kita pilih lomba mana yang ingin kita daftar. Itu lomba sumo, di mana saya memberikan nama tim saya itu anti air. Nama instansinya kita kasih anti air lagi. Lanjut. Nah, di mana kita berikan nama ketua anti air lagi, emailnya anti air, nomor telepon kita pakai dummy saja, dan kita pakai NIM. Kebetulan kita pakai NIM saya saja, dan juga kita coba upload file. Kita coba upload file kartu identitasnya, di mana sini saya menggunakan transkrip. Ya, kita coba sebentar. Nah, di sini tampilan dari pembayarannya, di mana kami menggunakan Mitra Snap, di mana total pembayarannya itu 150.000. Kita coba bayar 150.000. Nah, kita coba gunakan virtual account dengan BNI. Nah, di sini Mitrans-nya dapat kita lihat terdapat label test, di mana kita menggunakan Mitrans Simulator. Jadi itu tidak betul-betul tidak menggunakan uang benar. Kita coba pay. Nah, kita kembali lagi dan coba kita tunggu statusnya akan berubah. Mungkin agak lama. Nah, payment sukses dengan membayar 150.000. Maka di sini user berhasil mendaftar lomba robot sumo, dan juga dia itu berhasil juga membayarnya. Di sini kita akan coba mereview kodenya, di mana kita mulai dulu dari kode front-end-nya. Nah, di sini kami menggunakan TypeScript, yaitu dengan extension TSX, di mana library yang kami gunakan itu ada React, dan untuk styling itu kami gunakan Tailwind CSS. Nah, kita coba kasih contoh untuk page dari dashboardnya user. Nah, di sini ada dashboardnya user. Kita membuat dashboard page, di mana di dalam dashboardnya user itu yang terdapat wizard. Komponen wizard itu seperti form, tetapi dia itu memiliki step by step. Di mana di sini kita buat komponennya, dan juga ada 3 step sesuai dengan yang saya demokan sebelumnya. Dan juga di sini untuk menghubungkan antara front-end dan back-end itu kami itu menggunakan Axios untuk fetching datanya, di mana di sini kita taruh di folder source, dan di dalam folder source ada folder API, di mana di sini kita menggunakan Axios. Nah, untuk back-end-nya, ketika front-end mengirimkan request-nya itu akan masuk pada back-end-nya, yaitu mulai dari FTP server.js dulu. Sebenarnya server.js sih, tetapi kita langsung saja di app.js, di mana di sini ada beberapa routes yang telah kita definisikan, ada prefix yang kita sudah definisikan, yaitu user, competition, subcompetition, dan lain-lain. Di mana kita coba di detailnya itu, kita coba user routes. Di sini list dari routes untuk prefix users, di mana register ini dia itu harus berawalan API users. Nah, kita coba lihat isi dari register. Nah, kalau kita lihat struktur folder yang saya gunakan atau struktur kode yang saya gunakan itu kita itu menggunakan repository pattern. Repository pattern itu merupakan tips atau best practice dalam mengimplementasi clean code arsitektur, di mana kita memisahkan kode logic. Controller itu tidak semuanya ada di dalam controller. Kita pisahkan dari controller
service, dan juga repository. Nah, untuk menghubungkan antara models Express dengan database itu database yang kita gunakan itu yaitu MySQL, dan itu salah satu database SQL di mana di sini kami menggunakan ORM SQLize, di mana salah satu ORM populer yang dibuat untuk project Express.js ini. Nah, di sini kita lanjut pada kendala dan solusi, di mana pada pengembangan kami mendapatkan semacam kendala, di mana proyek kami itu memerlukan payment gateway, di mana payment gateway ini tentu saja ada hubungannya dengan uang, di mana daripada kita menggunakan uang asli, kenapa kita tidak coba untuk menggunakan Mitrans Simulator, di mana Mitrans Simulator ini kita menggunakan akun Mitrans Sandbox, di mana kita betul-betul tidak menghabiskan uang sepeser pun untuk testing fitur payment gateway-nya. Nah, untuk ada juga kita dapat masalah yaitu ketika Mitrans memberikan webhook atau semacam feedback ketika pembayarannya sukses, itu kita menggunakan ngrok, di mana ngrok ini dia itu gunanya sebagai jembatan antara Mitrans dan juga laptop localhost kita, tetapi ngrok ini hanya digunakan di development saja, tetapi ketika kita sudah deploy, ngrok tidak digunakan. Itu saja dari solusi dan Mungkin kedua. Oke, baik. Di sini saya akan secara kesimpulan, proyek ini diharapkan nantinya bisa berguna untuk teman-teman yang ingin mengadakan kompetisi. Namun pada proyek ini sendiri masih memiliki banyak kekurangan, dan kedepannya akan kami berusaha untuk memaksimalkan dan mengembangkannya. Sebagai opsi pengembangan selanjutnya, mungkin selanjutnya kami akan tidak menggunakan simulasi lagi, tapi menggunakan Mitrans yang dimana betul-betul menggunakan uang yang ditransfer, bukan lagi simulator. Dan untuk pengembangan selanjutnya, sebenarnya di sini masih ada beberapa supaya bagaimana web ini bisa dinamis secara keseluruhan. Di sini masih ada beberapa yang secara statis seperti logo dan lain-lainnya. Logo dan nama di sini ini masih statis. Dan untuk pengembangan selanjutnya bisa lebih dinamiskan supaya lebih scalable dan bisa digunakan oleh orang-orang, maksudnya tidak satu lomba saja. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.